The Eternal merapat di luar angkasa, dan anggota Array Hall sedang mengganti kaca depan di depan kokpit. Hancurkan cermin yang diperkuat oleh susunan dengan satu serangan telapak tangan. Tetua Taixuan berkata dengan serius, orang itu sangat kuat. Jun Changqiao telah menggunakan wajahnya untuk memukul kaca depan, dan meskipun tidak disengaja, itu masih menyebabkan retakan kecil. Tapi pihak lain menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Sebagai perbandingan, seseorang secara kasar dapat memperkirakan kekuatan pihak lain. Perasaan, wajah Gou Sheng telah menjadi standar untuk mengukur kekuatan seseorang. Patriark sangat marah. Ryu Sinan berkata, jika orang itu tidak memiliki kemampuan, saya khawatir dia akan mendapat masalah. Betul sekali. Semua orang mengangguk setuju. Dari sudut pandang mereka, Jun Changqiao berdiri di ruang luas di luar, penuh amarah. The Eternal adalah kapal perang pertama yang mereka peroleh. Meskipun itu tidak sebagus yang mereka dapatkan dari Kaisar Iblis Langit dalam beberapa aspek, mereka masih memiliki perasaan untuk itu. Hari ini, kaca depannya hancur, ini benar-benar tak termaafkan. Kecuali, mereka harus membayar. Anak, Feng Wanli mengeluarkan cincin spasial dan tersenyum, ada banyak batu roh di dalamnya. Jika kamu menginginkannya, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk merebutnya. Jelas sekali, dia tidak berniat menggunakan uang untuk menebusnya. Oke, Jun Changqiao membuka tangannya dan menggelengkan kepalanya. Wosh, tiba-tiba, embusan angin bertiup. Tidak baik. Ledakan, angin puyuh tiba-tiba meledak, dan Jun Changqiao, yang sedang melakukan pemanasan, dikirim terbang dengan wajah miring, menabrak meteorit yang jauh. Namun, Feng Wanli berdiri di tempat Gou Sheng berada dan dengan ringan menarik kembali kakinya, kamu sepertinya tidak memiliki kemampuan. Ryu Sinan dan yang lainnya terdiam. Menendang Patriark pergi, kekuatan orang ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 3 anggota aliansi Night King yang dipenjara. Puncak, He Wudi bersandar di pintu kabin dan berpikir. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia, yang berasal dari tingkat yang lebih tinggi, tahu bahwa alam rahasia surga sebenarnya dibagi menjadi normal dan puncak. Normal, tipe Jun Changqiao. Beberapa kapten yang terbunuh juga berada di level ini. Puncak, itu seperti, angin menunjuk 10.000 mil. Mengabaikan yang lainnya, hanya dari kecepatan dia mengirim Jun Changqiao terbang dengan tendangan, ada perbedaan yang jelas di antara mereka berdua. Jika itu adalah kapten yang dikirim oleh Kaisar Iblis Surgawi, dengan kekuatan pelindung aliansi Night King, dia tidak akan terbunuh. Sebaliknya, dia akan menghancurkan Gou Sheng. Hah? Jun Changqiao memantapkan dirinya dan menggosok bahu yang ditendang. Feng Wanli tidak terkejut bahwa orang ini masih bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah ditendang olehnya. Dia berkata, sekarang saya dapat memastikan bahwa Anda bukan Demonic Emperor Eaglehound. Apa maksudmu? Jun Changqiao bertanya. Karena, Feng Wanli mengangkat bahu dan berkata, terlalu lemah. Jun Changqiao tidak mengatakan apa-apa. Biasanya, dia harus marah setelah diejek secara terang-terangan. Namun, dia sangat tenang saat ini. Dia bahkan bisa tahu dari kata-kata pihak lain bahwa Kaisar Iblis Surgawi seharusnya memiliki banyak ahli di bawah komandonya. Betul sekali. Orang ambisius yang berani menaklukkan alam semesta atas, jika bawahannya semua kapten, bagaimana dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sistem berkata, mungkin di mata mereka, sistem Cloud Ashen hanyalah tempat kecil, dan mereka dapat mengirim beberapa orang untuk menyelesaikannya. Jika mereka serius, bawahan yang mereka kirim dapat menghancurkan segalanya. Sebagai contoh, Jun Changqiao memandang Feng Wanli dan berkata, orang seperti itu. Meskipun saya tidak ingin menyerang tuan rumah, tetapi, sistem berhenti dan berkata, mungkin ada lebih dari satu. Jun Changqiao terdiam. Jika Kaisar Iblis Surgawi benar-benar memiliki begitu banyak ahli di bawah komandonya, dia harus lebih berhati-hati ketika dia keluar di masa depan. Biarkan mereka pergi. Feng Wanli berkata, dendam sebelumnya dihapuskan. Aku pikir juga begitu. Jun Changqiao berkata, tapi, bayar dulu. Siapa yang peduli jika Anda orang baik atau jahat, Anda harus membayar jika Anda menyinggung saya. Jun Changqiao selalu tegas dan tidak akan memilih untuk berkompromi karena kekuatan lawan. Karena, dia memiliki kartu truf yang lebih kuat. Anak, Feng Wanli berkata, kamu benar-benar keras kepala. Lupakan, lupakan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu sangat peduli dengan harta duniawi, aku hanya bisa membuatmu mengerti bahwa hal terpenting di dunia ini bukanlah uang, tapi... Wosh, wosh, wosh. Saat dia berbicara, tubuhnya dikelilingi oleh angin liar, yang segera berubah menjadi tornado. Dia berkata, hidup.
Kakak, angin tanpa ampun memenuhi lingkungan, dan ruang itu secara bertahap terpotong. Menurutku, Jun Changqiao mengeluarkan Unbearable Blade dan memainkannya di ujung jarinya. Dia berkata, hidup itu penting, tetapi uang lebih penting. Haha, Feng Wanli, yang berada di angin puyuh, tertawa dan berkata, saya telah mengembara di alam semesta selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang menginginkan uang lebih dari kehidupan. Wosh, tornado vertikal itu bergerak menuju Jun Changqiao dengan momentum menggulung alam semesta. Kekuatan angin dapat digambarkan sebagai langit dan bumi runtuh. Mundur, tetua Taixuan berkata, cepat mundur. Suara mendesing. Suara mendesing. Anggota Aula Formasi Arai yang baru saja mengganti kaca baru kembali ke kapal perang. Sangguan Sinyao segera berbalik dan terbang ke wilayah bintang lain dengan kecepatan tercepat. Kakak. Tidak lama setelah mereka pergi, area tempat mereka berada sebelumnya terdistorsi dan runtuh di bawah angin. Dengan tornado sebagai pusatnya, seluruh ruang dalam jarak 1000 mil seperti selembar kertas yang tiba-tiba hancur menjadi bola. Adegan itu menakutkan. Jun Changqiao tampak tenang di permukaan, tetapi dia terkejut di dalam. Mereka berdua berada di alam rahasia surga, tetapi aura orang ini terlalu menakutkan. Anak, Feng Wanli, yang tampaknya telah bergabung dengan tornado, berkata dengan acuh tak acuh, Anda memiliki satu kesempatan lagi untuk memilih antara uang atau kehidupan. Wos, angin bersiul dan mengacak-acak rambut panjang Jun Changqiao, memperlihatkan wajah seperti pisau. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum yang sulit diatur. Saat dia berbicara, jarinya menjentikkan Unbearable Blade. Dentang, suara pedang yang terhunus terdengar, dan itu terdengar sangat renyah di tiup angin. Wosh wosh, wosh wosh. Pada saat yang sama, atribut seperti magma dan api meletus di alam semesta yang berfluktuasi dan secara bertahap mengembun menjadi pedang patah yang terwujud. Feng Wanli mengerutkan kening. Sebuah tangan terulur dari api seperti magma dan meraih gagang pedang yang patah itu. Jun Changqiao perlahan keluar dari sana. Rambut, bahu, dan tubuhnya menyeret api. Kepala keluarga, Ryu Sinan dan yang lainnya yang bersembunyi di area aman tercengang. Pada saat ini, mereka tidak hanya melihat Jun Changqiao berdiri di alam semesta dengan pedang patah di tangannya, tetapi mereka juga melihat kata, Raja terukir di sisi kiri wajahnya dan kata, Tiran, terukir di sebelah kanan. Sisi wajahnya, digabungkan bersama, itu adalah Raja Tyrant. Wos, setelah melepaskan bentuk kelima dari Unbearable Blade, tubuh Jun Changqiao memancarkan aura mengerikan. Atribut seperti api tampaknya menari liar ke segala arah. Bertahap, angin melambat dan bahkan berhenti. Bagaimana ini mungkin? Feng Wanli terkejut, aura orang ini benar-benar dapat menekan angin misterius 9 surga saya. Maaf. Jun Changqiao dengan lembut mengangkat pedang Raja Tiran, dan senyum di sudut mulutnya menjadi lebih lebar, hanya anak-anak yang membuat pilihan. Sedangkan aku menginginkan uang dan kehidupan. Berdengung. Setelah dia selesai berbicara, riak merah yang terlihat dengan mata telanjang meletus dengan dia sebagai pusatnya. Feng Wanli terkejut, tidak bagus. Tornado berhenti tiba-tiba. Ruang yang semula seperti bola juga kembali normal. Feng Wanli berdiri di sana dengan linglung. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Saat ini, Jun Changqiao berhenti di depannya. Pedang patah yang tampaknya berat dan besar itu sudah ada di leher pihak lain. Adegan itu meledak. Apa yang terjadi? Itu tidak banyak. Hanya saja Jun Changqiao tiba-tiba bergegas, dan tornado di sekitarnya runtuh menjadi ketiadaan, menghasilkan pemandangan saat ini. Adapun seluruh proses, belum lagi Ryu Sinan dan yang lainnya, bahkan Feng Wanli, yang disandera, tidak menyadarinya. Dengan demikian, dia tidak akan tetap dalam keadaan shock dan kebingungan. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan mengambil cincin luar angkasa, berkata, terima kasih. Tak perlu dikatakan, ada cukup banyak batu roh di dalamnya. Itu hanya cukup untuk menebus sebagian dari kerugian yang Eternal konsumsi ketika pertama kali pecah. Pagoda penjara Tianyuan, yang disebut Bangau Tua mengunyah roti kukus dan berkata, Raja Malam pasti akan datang dan menyelamatkan kita. Betul sekali. Yang lain setuju dan menggunakan sumpitnya untuk mengambil mie dingin. Sebagai tahanan, mereka tidak diganggu, tetapi makanan yang dikirim setiap hari agak tidak pantas. Dari sini, orang dapat melihat bahwa Jun Changqiao tidak ingin merekrut mereka, atau dia akan memerintahkan kantin untuk menyiapkan makanan lezat untuk membujuk mereka agar menyerah. Mendesah. Yang bernama Litua berkata tanpa daya, kami gagal atas perintah Raja Malam. Kalimat ini membuat kedua sahabat yang sedang makan merasa malu.
Mereka diperintahkan untuk datang ke Blue Cloud untuk menyelamatkan pesawat yang tertekan, tetapi mereka bahkan tidak menyelesaikan misi dan menjadi tahanan. Pada akhirnya, mereka harus meminta Night King untuk datang dan menyelamatkan mereka. Setelah kita kembali, Litua berkata, kita harus minta maaf. Dari nada suaranya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia benar-benar berpikir mereka bisa diselamatkan. Berderak. Pada saat ini, pintu sel dibuka. Cukup. Cukup. Bangau tua dan teman-temannya buru-buru membuang bakpao dan mie kukus di tangan mereka, lalu dengan bangga berdiri tegak. Aura pantang menyerah itu sekali lagi menyebar di antara alis mereka. Masuk. Suara rantai yang menghantam tanah terdengar. Tahanan lain. Ketiganya berpikir dalam benak mereka, lalu perlahan membuka mata lebar-lebar. Karena tawanan yang datang memiliki rambut acak-acakan dan tidak terawat, jelas-jelas itu. Litua terkejut, pelindung Feng. Feng Wanli menggelengkan kepalanya, duduk di papan kayu dan menundukkan kepalanya, jangan tanya apa-apa, biarkan aku sendiri. Sebagai salah satu pelindung Night King, dia diperintahkan untuk menyelamatkan 3 anggota. Dia pikir itu akan mudah, tetapi pada akhirnya, dia juga seorang tahanan. Hal yang paling tragis adalah 7-8 cincin luar angkasa miliknya diambil. Memikirkan harta keluarganya yang hilang saja membuat hatinya sakit. Sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Cek. Di aula utama sekte sepanjang masa, Jun Changqiao memeriksa cincin luar angkasa satu persatu dan berkata dengan kaget, pelindung Raja Malam ini sangat kaya. Kami sudah menyinggung Kaisar Setan Langit, jika kami menyinggung Raja Malam, saya khawatir, kata Ryu Sinan. Jun Changqiao berkata, saya juga ingin menjaga hubungan persahabatan dengan organisasi ini, tetapi mereka sama sekali tidak kooperatif. Ryu Sinan terdiam. Anda selalu berpikir untuk memeras uang. Siapa yang mau bekerja sama? Namun, Jun Changqiao mengatupkan jari-jarinya dan berkata, aliansi Night King ini telah memberi saya beberapa inspirasi. Daripada melawan Kaisar Iblis sendirian, mengapa tidak mencari lebih banyak pembantu? Apa yang dimaksud dengan patriark? Misalnya, kita bisa membentuk aliansi dan mengumpulkan para ahli dari berbagai pesawat untuk melawan Kaisar Iblis surga bersama-sama. Jun Changqiao tidak berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu melawan Kaisar Iblis Surgawi. Jika dia hanya mengandalkan pengembangan, itu akan memakan waktu. Akan lebih baik baginya untuk menggunakan metode aliansi Night King untuk bersatu dengan alam lain untuk membentuk kekuatan yang dapat melawan Kaisar Iblis Surgawi. Jika itu masalahnya, sistem bertanya, mengapa tidak bergabung dengan aliansi Night King? Bagaimana aku bisa merasa nyaman dengan bawahan bodoh seperti itu? Jun Changqiao berkata, selain itu, berurusan dengan Kaisar Iblis membutuhkan seorang pemimpin dengan otak. Saya yakin bahwa saya dapat mengambil tanggung jawab itu. Sistem tidak bisa tidak memuntahkan seteguk dahak, kamu hanya ingin menjadi bos dan tidak merendahkan dirimu di depan orang lain. Betul sekali. Jun Changqiao jujur, menatap Anda di luar kamera, dan bertanya, apakah ada yang salah dengan itu? Pagoda penjara Tianyuan. Xiao Ziji masuk lebih dulu dan meletakkan kursi di pintu. Jun Changqiao duduk dengan elegan, memandang Feng Wanli yang menundukkan kepalanya sepanjang waktu, dan tersenyum, pelindung Feng, apakah Anda terbiasa tinggal di sini? Feng Wanli mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, siapa sebenarnya kamu? Ini adalah pertama kalinya di Sekte Awan Biru, dan dia kurang lebih telah mendengar tentang para ahli terkenal, tetapi dia belum pernah mendengar tentang seorang ahli muda yang bahkan bisa menaklukkannya dengan satu serangan pedang. Saya tidak akan mengubah nama saya, atau nama keluarga saya. Jun Changqiao berkata, Patriark Sekte Sepanjang Masa, Jun Changqiao. Sekte Sepanjang Masa, Jun Changqiao. Feng Wanli bergumam, belum pernah mendengar tentang dia. Petik 2. Pelindung. Bangau tua menunjuk Jun Changqiao dan berkata dengan marah, orang ini adalah anjing Kaisar Iblis Langit, dia hanya mengarang identitas untuk menipu kita. Brengsek. Jun Changqiao berdiri dan meraung, siapa yang kamu panggil anjing? Anda, aku menantangmu untuk mengatakannya lagi. Anjing. Jari Bangau tua terulur dari sangkar, menunjuk ke hidung Jun Changqiao dan menekankan lagi. Yang terakhir sangat marah sehingga dia membuka mulutnya dan menggigitnya. Jika Xiao Ziji tidak menariknya kembali, dia akan menggigitnya. Patriark, tenang, tenang. Jun Changqiao duduk di kursi dengan marah, mencoba tenang, dan kembali ke topik, tentu saja, saya punya identitas lain. Identitas apa? Aliansi Jun, pemimpin. Aliansi Jun. Feng Wanli belum pernah mendengarnya. Tentu saja. Jun Changqiao mengatupkan jari-jarinya dan berkata dengan sungguh-sungguh,
pendirian organisasi ini dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Setiap kali bencana besar akan menimpa alam semesta bagian atas, itu akan muncul kembali di dunia dan menyelamatkan dunia dari bencana. Feng Wanli bingung. Sapi kecil ini benar-benar tahu cara menyombongkan diri, bahkan berbicara tentang zaman kuno. Selain itu, nama Anda adalah Jun Changqiao, dan organisasi ini disebut Aliansi Jun. Jelas bahwa Anda datang dengan itu. Apakah Anda benar-benar berpikir kami idiot yang percaya semua yang Anda katakan? Saya tahu. Jun Changqiao berkata, kamu ragu. Tidak masalah, aku akan menggunakan tindakanku untuk membuktikan bahwa ketika Kaisar Setan Langit melakukan kejahatan, ketika alam semesta berada pada titik tergelapnya, hanya Aliansi Jun yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dunia. Hehe, Feng Wanli tertawa. Mengesampingkan apakah Aliansi Jun itu nyata atau tidak, kalimat ini saja sudah cukup untuk mematahkan lidahnya. Anak, Feng Wanli berkata dengan tenang, meskipun saya tidak ingin mengecilkan hati Anda, ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda. Di alam semesta atas, satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dunia adalah pemimpin aliansi Raja Malam. Jun Changqiao bergumam dalam hatinya, apakah dia dicuci otak? Jika begitu, dia berkata dengan penuh harap, saya ingin bertemu Raja Malam ini, tolong beritahu saya alamatnya, saya telah menyiapkan hadiah yang bagus untuk kunjungan itu. Maaf. Feng Wanli berkata, tidak ada komentar. Kalau begitu tetap di sini. Jun Changqiao berdiri dan pergi. Penjaga. Setelah dia pergi, Bangau tua berkata, kamu tidak benar-benar percaya bahwa orang ini adalah patriark sekte sepanjang masa, pemimpin aliansi Jun, kan? Tidak. Feng Wanli menggelengkan kepalanya. Menurutku, orang ini adalah anjing Kaisar Iblis Langit. Tidak. Feng Wanli berkata, orang ini jelas bukan bawahan Kaisar Iblis Langit. Dia tidak yakin apakah itu patriark atau pemimpin, tapi dia yakin itu tidak ada hubungannya dengan Kaisar Setan Langit. Jika ya, dia dan teman-temannya tidak akan dipenjara. Itu dia. Siapa dia? Feng Wanli duduk di sel, berpikir. Sampai dia menggabungkan pedang khusus dan aura pedang yang menakutkan, dia menyadari, mungkinkah itu terkait dengan Ruins of Answatsein. Reruntuhan pedang suci akhir. Old Li terkejut, bukankah dia hidup dalam pengasingan? Belum tentu. Feng Wanli berkata, Raja Malam pernah berkata bahwa reruntuhan pedang akhir suci bersikap sinis ketika dia masih muda. Sekarang Kaisar Iblis Langit mendatangkan malapetaka di alam semesta bagian atas, tidak mungkin dia bisa duduk diam. Dia mungkin telah sudah bergerak dalam kegelapan, dan pemuda itu mungkin adalah bawahannya. Aku, di Ruins of Enworld, Ruins of Answatsein yang mengawasi latihan pedang Zhou Hong tiba-tiba bersin. Dia bingung, mengapa saya memiliki firasat buruk. Feng Wanli salah paham. Jun Changqiao tidak ada hubungannya dengan Ruins of Answatsein. Sebenarnya, bukan salahnya jika imajinasinya terlalu berlebihan. Hal utama adalah bahwa ketika pedang Dao disebutkan dalam sistem Ancient Cloud, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah senior yang terpencil itu. Terlebih lagi, aura pedang yang muncul dari bentuk kelima terlalu menakutkan. Jika itu sedikit lebih tua dan lebih seperti abadi, akan mudah bagi orang untuk curiga bahwa itu adalah Ruins of Answatsein sendiri. Menyingkirkan rahasia surgawi teratas seperti Feng Wanli berarti bahwa Heartblade yang ditingkatkan telah menyusul versi saat ini. Luar biasa. Kembali ke ruang kerja, Gou Sheng menyeringai lebar. Selama periode waktu ini, dia cemberut karena dia tidak bisa bertarung melawan Kaisar Iblis Langit. Dia hanya bisa berkeliaran di alam semesta dengan ekor di antara kedua kakinya. Pedang yang sulit ditarik kembali menjadi kuat, dan bisa tidak dikekang lagi. Hehehe, tawa seorang penjahat yang mabuk kesuksesan datang dari penelitian. Celepuk. Tiba-tiba, suara jatuh menggantikan tawa aneh itu. Kamera berbalik dan melihat Jun Changqiao yang puas berbaring di tanah di ruang kerja. Energi di dantiannya disegel, dan dia tidak bisa memanggil kekuatan apapun. Dilihat dari gejalanya, itu benar, Gou Sheng lemah lagi. Bukankah tidak ada efek samping? Jun Changqiao meraung di dalam hatinya. Setelah Heartblade ditingkatkan, dia telah memainkannya beberapa kali, tetapi tidak ada yang terjadi. Sekarang dia tiba-tiba merasa lemah, dia pasti tidak bisa menerimanya. Sistem berkata, jika saya tidak salah, tuan rumah dapat membuka segelnya sesuka hati dan memainkannya sesuka hati. Selama digunakan dalam pertempuran, efek sampingnya akan dipicu. Jun Changqiao terdiam. Ini sudah sangat bagus. Sistem menghiburnya. Setidaknya kamu memotong proses membuka segel. Tidak buruk. Jun Changqiao berkata, ketika saya memiliki segel di masa lalu, apakah saya kekurangan jimat untuk membuka segel?
Apa perbedaan antara memotongnya dan tidak memotongnya sekarang? Petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata. Memang, dalam beberapa situasi kritis hidup dan mati, Gou Sheng benar-benar tidak kekurangan jimat untuk membuka segel. Dia akan membuka segelnya kapanpun dia mau, jadi tidak ada gunanya membuka segelnya. Mekanisme membuka segel dibatalkan, tetapi efek sampingnya masih ada. Ini membuat Jun Changqiao, yang berada di samping dirinya sendiri dengan gembira, langsung memasuki keadaan pengasingan. Awalnya, dia berpikir bahwa jika bawahan Kaisar Iblis Langit menyusul lagi, dia akan langsung menggunakan bentuk kelima untuk memusnahkan mereka semua. Tapi sekarang, dia harus memikirkannya lagi. Ai. Berbaring di alam rahasia ruang waktu, Jun Changqiao melihat ruang yang terdistorsi dan berpikir, pada akhirnya, aku masih terlalu lemah. Tanpa bantuan dari luar, aku tidak bisa mengalahkan Kaisar Iblis Surgawi. Semakin ini masalahnya, semakin dia bertekad untuk membangun aliansi untuk melawan Kaisar Iblis Surgawi. Dari sekarang, Jun Changqiao berkata dengan tatapan tegas, aliansi Jun telah dibentuk. Ledakan. Di dunia luar, di alam semesta yang gelap dan tak berujung, ketika Gou Sheng hendak mewujudkan kata-kata santainya, tiba-tiba terdengar guntur. Tidak peduli seberapa jauh pesawat itu bisa terdengar samar. Suara apa itu? Guru. Sepertinya itu datang dari kedalaman alam semesta. Banyak seniman bela diri dari faksi yang berbeda sedang mendiskusikan hal ini, dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Di area Grey Cloud System yang tidak mencolok, seorang pria berbaju hitam yang terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti ketika dia mendengar guntur. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, orang yang akan mengubah situasi alam semesta atas, akhirnya muncul. Siapa ini? Siapa ini? Di Ruins of Enrealm, Ruins of Ensword Saint yang sedang minum teh di hutan bambu juga mendengar guntur. Dia dengan lembut meletakkan cangkir teh, dan kata-kata seorang teman lama terdengar di telinganya, hari ketika guntur surgawi mengguncang alam semesta, era baru akan dimulai. Apakah ramalan utusan akan menjadi kenyataan? Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok hitam muncul dari udara tipis dan berkata dengan hormat, Tuan, saya baru saja menerima berita bahwa Patriark Sekte sepanjang masa telah menghancurkan beberapa armada Kaisar Iblis Surgawi. Oh, Jian Guixu sedikit terkejut. Kaisar Iblis Surgawi sangat kuat dan kuat. Sekte milik muridnya telah berani menyerangnya. Mereka cukup berani. Turunkan perintahnya. Jian Guixu berdiri, dan aura acuh tak acuhnya digantikan oleh aura pedang yang tak terhentikan. Dia berkata, semua anggota aliansi pedang, berkumpul dan secara resmi menyatakan perang terhadap Kaisar Iblis Surgawi. Ini, pria berjubah hitam itu sedikit khawatir. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Jian Guixu berkata, saya percaya bahwa banyak orang tua telah mengambil tindakan. Lagi pula, mereka semua menunggu ramalan utusan menjadi kenyataan. Mereka semua menunggu orang yang akan mengubah situasi alam semesta muncul. Titik. Sekarang avatar guntur surgawi telah muncul, itu berarti kesempatan telah tiba. Peluang. Pria berjubah hitam itu bingung. Maksud Anda? Aku tidak bisa mengatakannya, aku tidak bisa mengatakannya. Jian Guixu berpura-pura menjadi misterius. Suara guntur bergema di seluruh alam semesta, mengkhawatirkan banyak tokoh penting. Untuk sementara waktu, arus bawah melonjak di banyak pesawat. Suara mendesing. Di samping sebuah kolam di alam tertentu, seorang pria berambut putih meletakkan pancingnya dan pergi dengan keranjang ikannya. Siluetnya berangsur-angsur berubah dari polos menjadi tajam. Seolah-olah dia telah berubah dari seorang pria tua dengan satu kaki di kuburan menjadi seorang pria muda yang penuh semangat. Ledakan. Gunung tandus di alam tertentu perlahan miring. Pria parubaya yang tampak seperti akan mengangkat seluruh gunung mengeluarkan pedang 9 cincin dari bawah dan tersenyum. Teman lama, kesempatan ini telah muncul. Kita tidak bisa melewatkannya. Situasi serupa terjadi di banyak pesawat lain. Setelah mendengar guntur surgawi, orang-orang biasa tampaknya telah terlahir kembali dalam aura dan mentalitas mereka. Di sebuah aula besar, Kaisar Iblis Surgawi duduk di kepala meja. Dia juga mendengar guntur dan bahkan ingat apa yang dikatakan utusan Wei Bushi. Hanya ketika guntur surgawi memenuhi alam semesta, itu berarti orang yang akan mengubah situasi telah muncul. Kaisarku, konselor melaporkan dengan ekspresi serius. Cabang-cabang telah mengirimkan informasi bahwa banyak ahli dan pasukan tersembunyi telah muncul satu demi satu. Tampaknya mereka ingin menjadi musuh kita. Kaisar Iblis Surgawi berkata dengan jijik, hanya sekelompok sampah yang tidak akan berarti apa-apa. Dia tidak takut memiliki terlalu banyak musuh, bahkan jika dia harus menjadi musuh dunia.
Dia bahkan menyambut mereka untuk menentangnya karena ini akan memberinya lebih banyak alasan untuk mempercepat penaklukannya atas alam semesta bagian atas. Turunkan perintahnya. Mata Kaisar Iblis Surgawi bersinar dengan niat membunuh yang intens. Siapapun yang melawan Kaisar ini, bersama dengan pesawat mereka, harus menanggung risiko dihancurkan. Iya, konselor itu mundur. Kaisar Iblis Surgawi bersandar di kursinya dan berkata dengan acuh tak acuh, utusan Wei Buxi, meskipun Anda tidak melewatkan apapun dalam perhitungan Anda, jangan lupa bahwa dengan basis kultivasi Kaisar ini, saya dapat sepenuhnya menentang langit dan mengubah nasib. Dalam alam semesta atas ini, hanya Kaisar ini yang memenuhi syarat untuk mengubah situasi. Tidak ada orang lain yang layak. Alam semesta bagian atas menjadi sangat aneh karena guntur surgawi. Jun Changqiao seperti tumpukan lumpur yang tergeletak di kantong ruang waktu untuk memulihkan diri. Dia mulai merencanakan bagaimana mengembangkan Jun Alliance. Persekutuan. Persekutuan. Karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah merekrut sekutu. Setelah efek sampingnya hilang, aku harus berkeliaran di sekitar pesawat utama. Jun Changqiao bergumam. Alasan dia memutuskan untuk mengembangkan aliansi karena inspirasi yang diberikan oleh aliansi Night King. Dia juga percaya bahwa melawan Kaisar Iblis Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri. Dia perlu menyatukan semua orang. Kenapa mereka harus mengikutimu? Sistem menuangkan air dingin padanya lagi pada waktu yang tidak tepat. Karena, Jun Changqiao berhenti sejenak dan menunjuk dirinya sendiri. Saya mengerti. Tanpa menunggu dia berbicara, sistem berkata terlebih dahulu, karena tuan rumahnya berkulit tebal. Jun Changqiao tidak tahu berapa lama sabar tak terhentikan akan melemah. Dia hanya bisa mengambil kembali kapal perang untuk sementara waktu dan bersembunyi di dunia abadi untuk memulihkan diri. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Tidak ada yang terjadi. Itu tidak lebih dari beberapa ahli top melawan Kaisar Iblis Surgawi dan beberapa kekuatan kuno yang berdiri untuk menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang. Situasi di alam semesta atas dulu adalah bahwa setiap orang hanya peduli dengan bisnis mereka sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Tapi sekarang, mereka semua mencela penjahat dengan kemarahan yang benar. Mereka semua berbicara dan tidak ada tindakan. Beberapa ahli top yang pemarah bahkan bertarung dengan bawahan Kaisar Iblis Surgawi, meskipun pada akhirnya mereka dikalahkan. Bagaimanapun, gelombang Kaisar Iblis anti surga dari berbagai angkatan dan pesawat menjadi semakin intens. Banyak orang bingung. Di masa lalu, Kaisar Iblis Surgawi sibuk menghancurkan ini dan itu, dan para ahli tidak peduli. Mengapa mereka semua keluar baru-baru ini? Apakah mereka telah mencapai konsensus? Apakah mereka mencapai kerjasama? Terima kasih Dewa. Akhirnya, seseorang bersedia membantu kita. Meskipun makhluk dari berbagai pasukan tidak mengetahui situasi spesifiknya, karena ada begitu banyak ahli, Kaisar Iblis Anti Surga secara alami berterima kasih dan menganggapnya sebagai pahlawan. Dengan sejumlah besar ahli top dan pasukan kuno bergabung satu demi satu, Kaisar Iblis Surgawi jelas terhalang. Rencana awalnya untuk menghancurkan lebih banyak pesawat harus disesuaikan untuk sementara. Pemimpin. Di aula utama Liga Bintang dan Laut, wakil pemimpin Peng berkata dengan penuh semangat, kami aman. Dia telah menerima berita tentang banyak ahli yang keluar dari pengasingan. Dia tidak berpikir Kaisar Iblis Surgawi punya waktu untuk menyerang alam surgawi. Sayang, Gu Tianxing menghela nafas dan berkata, ini hanya sementara. Jika mereka tidak bisa bersaing dengan Kaisar Iblis Surgawi, alam surgawi tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Wakil pemimpin Peng terdiam. Di samping itu, Gu Tianxing menambahkan, para ahli yang keluar mungkin bukan demi dunia. Lalu mengapa? Wakil pemimpin Peng bertanya. Aku tidak tahu. Gu Tianxing adalah seorang ahli di alam semesta atas, tetapi dia belum mencapai level Jian Guixu, jadi dia tidak dapat memahami beberapa hal. Saat gelombang Kaisar Iblis Anti Surga dari berbagai angkatan dan pesawat menjadi semakin intens, pertempuran sengit tak terhindarkan. Ini, hanya beberapa hari yang lalu. Armada keempat Kaisar Iblis Langit bertemu dengan sekelompok pembangkit tenaga listrik. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit di alam semesta selama hampir beberapa hari. Darah dan puing-puing melayang di ruang yang rusak. Situasi ini hanya akan menjadi semakin serius, karena semakin mereka melawan, semakin mereka harus menanggung penindasan yang kejam. Menurut berita terbaru yang diperoleh oleh wakil pemimpin aliansi Peng, sebuah pesawat tertentu dari sistem awan biru telah langsung dihapus oleh Kaisar Iblis Langit, dan semua makhluk hidup di dalam jiwa mereka tersebar. Tuan aliansi, Penatua Agung berkata dengan pesimis, dunia penyeberangan surga kita mungkin akan mengikuti jejak mereka. Walaupun demikian, mata Gu Tianxing dingin saat dia berkata, kita harus melawan sampai akhir.
Semakin brutal Kaisar Iblis Surgawi, semakin membangkitkan perlawanan dari berbagai dimensi. Pertempuran sengit, besar dan kecil, memenuhi seluruh alam semesta bagian atas, dan atmosfer menjadi semakin menindas. Namun, pada saat yang paling gelap, seberkas cahaya muncul. Desir, desir, di pesawat tertentu yang sedang diserang, ribuan lampu pedang melesat melintasi langit dan menuai nyawa bawahan Kaisar Iblis Surgawi dengan cara yang sombong. Para pendatang baru adalah sekelompok seniman bela diri berpakaian putih yang berdiri di atas pedang terbang. Mereka semua mengenakan seragam yang sama dengan tulisan, Sword Union, yang terukir di dada mereka. Seorang murid aliansi pedang. Atas perintah Sword Saint of the Ruins, kami datang untuk menghukum kejahatan. Sebuah suara nyaring menembus langit dan bumi, bergema di telinga orang-orang. Rasanya seolah-olah dewa tiba-tiba turun untuk menyelamatkan dunia ketika dunia akan dihancurkan. Pada saat bahaya, ada ribuan pasukan dan kuda untuk menyelamatkan mereka, belum lagi mereka adalah kekuatan yang dibentuk oleh salah satu legend ranker teratas dari Blue Cloud System. Kepala keluarga, wakil pemimpin aliansi Peng berkata dengan penuh semangat, Senior Guisu telah keluar dari pengasingan, Crossing Heaven World kita diselamatkan. Saya harap begitu. Gu Tianxing masih sedikit khawatir. Bisakah Senior Sword Saint bertarung melawan Kaisar Iblis Surgawi? Tidak lama kemudian, sebuah berita membuatnya dan bahkan seluruh Blue Cloud System mendapat pukulan yang menyakitkan. Di persimpangan dua alam semesta, Jian Guisu telah kalah dari Raja Jialuo, salah satu dari 8 naga di bawah Kaisar Iblis Surgawi. Orang-orang di dunia yang baru saja melihat harapan sekali lagi merasa putus asa. Namun, berita keputusasaan datang lagi dan lagi. Banyak ahli dan pasukan yang melawan Kaisar Iblis Surgawi terbunuh atau terluka parah. Orang-orang di dunia hanya bisa berdoa setiap hari, berharap untuk melihat penyelamat sejati dalam hidup mereka. Segera, suatu hari, Gu Tianxing duduk di puncak gunung dan sepertinya merasakan sesuatu. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ke langit. Pahlawan yang akan menyelamatkan dunia akan segera muncul. Setelah Jian Guisu kalah dari tangan kanan Kaisar Iblis Surgawi, dia juga dipenuhi dengan keputusasaan. Dia bahkan siap mati dengan Crossing Heaven World. Namun, untuk beberapa alasan, keputusasaannya tiba-tiba digantikan oleh harapan. Sekte sepanjang masa, alam rahasia ruang waktu. Sosok yang sudah lama ditunggu-tunggu keluar dari dalam. Jun Changqiao pulih dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya yang tidak terpengaruh oleh berlalunya waktu bahkan lebih cerah. Dia harus jujur. Meskipun Gou Sheng adalah seekor anjing, penampilannya tidak buruk. Kepala keluarga, Ryu Sinan berkata, kamu akhirnya keluar. Apakah sesuatu terjadi ketika aku berada di pengasingan? Jun Changqiao bertanya. Ryu Sinan terdiam. Hanya ada 3 bulan tersisa sampai final Perang Suci Semesta. Patriark, apakah kamu lupa? Pak, Jun Changqiao menamparkan dahinya dan berkata, aku benar-benar lupa. Selama waktu ini, dia telah bertarung dengan Kaisar Iblis Surgawi dan melupakan Perang Suci Semesta. Ayo pergi. Jun Changqiao berkata, kembali ke dunia penyeberangan surga. Siu, kapal abadi terbang melintasi alam semesta. Pada awalnya, Jun Changqiao khawatir mereka akan diblokir oleh Kaisar Iblis Surgawi. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak terhalang. Sepertinya, Gou Sheng berkata dengan bangga, kekuatan penangkal petir membuat mereka kencing di celana. Patriark, lihat, pada saat ini, Sangguan Sinyao memperbesar peta ruang dan melihat bahwa area alam semesta di depan mereka telah runtuh. Ada mayat dan puing-puing di mana-mana. Seolah-olah pertempuran sengit baru saja terjadi. Jun Changqiao mengerutkan kening. Dia bisa tahu dari mayat dan puing-puing bahwa sejumlah kecil dari mereka adalah bawahan Kaisar Iblis Surgawi. Mungkinkah? Jun Changqiao berkata, ketika aku berada di pengasingan, seseorang bertarung dengan Kaisar Iblis Surgawi. Runtuhnya ruang sangat serius, dan ada begitu banyak mayat. Gou Sheng dapat membayangkan bahwa itu pasti pertempuran sengit yang sebanding dengan pertempuran antara dua pasukan. Dan itu tidak sesuai dengan pemahamannya tentang kekuatan alam semesta atas yang hanya peduli dengan urusan mereka sendiri. Dalam perjalanan ke Crossing Heaven World, Eternal Ship menemui beberapa area yang runtuh setelah pertempuran. Ini berarti ada lebih dari satu pertempuran. Ekspresi Jun Changqiao menjadi semakin serius. Pada saat ini, dia mulai bertanya-tanya apakah Kaisar Iblis Surgawi serius dan ingin menaklukkan seluruh sistem awan biru dengan kekuatan absolut. Sinya, Jun Changqiao berkata, percepat. Gou Sheng paling khawatir bahwa Crossing Heaven World telah diserang oleh Kaisar Iblis Surgawi, jadi dia harus bergegas secepat mungkin. Untungnya,
Ketika kapal abadi melewati lapisan ruang dalam mode super, Crossing Heaven World masih ada di alam semesta. Cahaya yang bersinar berarti bahwa itu tidak diserang. Fiuh. Jun Changqiao dan Gu Zhaoxi menghela nafas lega. Pada saat ini, Gou Sheng melihat banyak kapal perang melayang di langit berbintang di luar Crossing Heaven World. Dari penampilan mereka, mereka tidak terlihat seperti kapal perang Kaisar Iblis Surgawi. Kepala Aliansi Gu. Di luar Crossing Heaven World, seorang tetua berambut hitam bertanya dengan sungguh-sungguh, sudahkah kamu mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi pembunuh iblis untuk bertarung melawan Kaisar Iblis Surgawi? Gu Tianxing tampak bermasalah. Maaf. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Gu Senior berasal dari Aliansi Jun. Aliansi pembunuh iblis bisa pergi dan beristirahat. Fiuh. Kapal abadi terbang dan melayang di atas mereka. Ekspresi Gu Tianxing berubah lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Brat, kenapa kamu kembali?" Ketika guntur meraung, seluruh alam semesta dilemparkan ke dalam kekacauan. Segala macam seniman bela diri dan faksi yang tangguh muncul. Di masa lalu, hanya aliansi Night King yang berani melawan Kaisar Iblis Surga. Sekarang, mereka bisa dilihat di mana-mana. Misalnya, aliansi pembunuh iblis, yang datang untuk merekrut Gu Tianxing. Mari kita begini, setiap kekuatan yang mengaku atas nama melenyapkan kejahatan dan menghukum kejahatan merekrut ahli untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Kaisar Iblis Surga sangat kuat. Jika mereka ingin melawannya, mereka harus mengumpulkan lebih banyak kekuatan pertempuran. Jun Changqiao tahu ini dengan sangat baik. Jadi, setelah dia memutuskan untuk membentuk Jun Alliance, pikiran pertamanya adalah mengajak Paman Gu untuk bergabung dengannya. Aliansi pembunuh iblis ingin merebutnya. Tidak mungkin. Namun, ketika Jun Changqiao terbang di Eternal, Gu Tianxing berada di ambang kehancuran. Alam semesta atas berada dalam kekacauan sekarang. Kenapa dia kembali bukannya menyembunyikan dirinya sendiri? Yang terburuk adalah, dia harus berbicara dengan sangat kasar. Dia pasti akan menyinggung seseorang. Seperti yang diharapkan, ekspresi sesepuh berambut hitam itu menjadi gelap. Apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Jun Changqiao terbang keluar dari kapal perang dan berdiri di alam semesta dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berkata dengan tenang, pergi dan istirahatlah di tempat yang sejuk. Anak nakal, penatua berambut hitam itu berkata dengan suara rendah, kamu terlalu sombong. Ini sudah cukup terkendali. Teman-temannya di sampingnya melepaskan kultivasi mereka. Jelas bahwa mereka berencana untuk menyerang. Penatua Lin. Gu Tianxing buru-buru mencoba untuk memuluskan segalanya. Ini adalah patriark sekte sepanjang masa, Jun Changqiao. Dia cukup lugas. Tolong jangan tersinggung. Oh, Penatua Lin terkejut. Dia adalah patriark sekte sepanjang masa. Ya, ekspresi dan nada Jun Changqiao membuat Gu Tianxing ingin menendangnya. Jadi, ini Jun Patriark. Penatua Lin menarik kembali kemarahan di wajahnya dan menangkupkan tangannya. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Reputasi sekte abadi mulai menyebar setelah kompetisi galaksi, tetapi pengaruhnya hanya rata-rata. Apa yang benar-benar diingat oleh dunia adalah bahwa mereka berani menantang Kaisar Iblis Surgawi, menghancurkan banyak armadanya, dan menyelamatkan banyak pesawat. Aliansi pembunuh iblis yang Penatua Lin sebutkan ada di sistem awan Ashen. Secara alami, dia telah mendengar tentang ini. Penatua Lin, kata Jun Changqiao, aliansi Jun membutuhkan seniman bela diri yang tangguh seperti Anda. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Mulut Penatua Lin. Dia datang ke Heaven Crossing Realm kali ini untuk merekrut orang, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan direkrut oleh orang lain. Maaf, Penatua Lin berkata, saya sudah memiliki organisasi. Karena itu masalahnya, Jun Changqiao memberi isyarat agar tamu itu pergi. Tolong kembali. Kemarahan Penatua Lin. Saya menghormati Anda karena berani menantang Kaisar Iblis Surga. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk menjadi sombong. Melihat situasi menjadi canggung lagi, Gu Tianxing buru-buru berkata, Penatua Lin, saya sangat tersentuh bahwa aliansi Anda begitu memperhatikan dunia. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, Liga Bintang dan Laut pasti akan tolong kamu. Dia memang berpengalaman. Tidak hanya dia meminta Penatua Lin untuk pergi, tetapi dia juga menolak undangan Penatua Lin. Baik, Penatua Lin tidak punya pilihan selain pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia berhenti dan berkata, Tuan Aliansi Gu, Jun Patriark, Kaisar Iblis Surga sangat kuat dan kejam. Kita hanya bisa melawannya jika kita bersatu. Jun Changqiao berkata, itulah sebabnya aku meminta aliansi pembunuh iblis untuk bergabung dengan aliansi Jun.
Kita bisa bekerja sama untuk melindungi dunia. Penatualin melambaikan lengan bajunya dan pergi. Setelah berinteraksi dengannya sebentar, penilaiannya terhadap Jun Changqiao adalah bahwa dia sombong dan angkuh. Orang seperti itu sama sekali tidak mampu bertarung melawan Kaisar Iblis Surga. Kebetulan sekali, Gou Sheng juga memiliki evaluasi Penatualin. Kata-kata dan tindakan Penatualin tidak menunjukkan ketulusan dalam merekrut sekutu. Sebaliknya, dia sepertinya merekrut bawahan. Tidak mungkin baginya dan aliansi pembunuh iblis untuk bertarung melawan Kaisar Iblis Surga. Iya. Tiba-tiba, Gu Tianxing meraih telinga Jun Changqiao dan menyeretnya ke alam penyeberangan surga. Saat dia berjalan, dia meraung, apakah kamu lelah hidup? Beraninya kau keluar begitu berani. Petik 2. Dia telah mendengar tentang konflik antara sekte sepanjang masa dan Kaisar Iblis Surga. Setiap hari, dia gelisah. Takut pria itu akan ditangkap dan sesuatu akan terjadi pada putranya. Paman, aduh, bersikaplah lembut. Di aula utama. Gu Tianxing menyesap teh dan berkata, begitulah situasinya. Jun Changqiao terdiam. Dia tidak menyangka alam semesta bagian atas menjadi berantakan seperti itu saat dia pulih dari keadaannya yang melemah di alam mistik. Bahkan ada banyak kekuatan yang berani melawan Kaisar Iblis Surga. Paman, Jun Changqiao bingung. Karena mereka memiliki keberanian untuk melawan Kaisar Iblis Surga, mengapa mereka tidak mengambil tindakan lebih awal? Aku tidak tahu. Gu Tianxing menggelengkan kepalanya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Pada awalnya, tidak ada yang berani melawan Kaisar Iblis Surga. Sekarang, semua orang menyerang. Itu tidak normal untuk memikirkannya. Anak, Gu Tianxing bertanya, apa arti aliansi Jun? Paman, aliansi Jun didirikan olehku. Tujuannya adalah untuk melawan Kaisar Iblis Surga dan menyelamatkan dunia, kata Jun Changqiao. Gu Tianxing terdiam. Jangan menambah masalah. Aku serius. Ekspresi Jun Changqiao berubah serius. Gu Tianxing menatapnya dan bertanya, apakah kamu yakin bisa melawan Kaisar Iblis Surga? Aku tidak. Jun Changqiao berkata terus terang. Namun, setelah jeda, dia berdiri dan berkata, kekuatan satu orang tidak cukup. Saya dapat mengumpulkan kekuatan sekelompok orang. Saya tidak percaya bahwa Kaisar Iblis Surga dapat menutupi langit dengan satu tangan. Anak, Gu Tianxing berkata, beberapa hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Lebih baik menyerah pada pikiran yang tidak realistis dan lebih fokus pada kultivasi. Paman, kamu tidak percaya padaku. Iya. Jun Changqiao sangat terluka di hatinya. Paman, meskipun saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Iblis Surga sekarang, seperti kata pepatah, jangan menggertak anak muda karena miskin. Selama Anda memberi saya beberapa dekade, tidak, hanya beberapa tahun, saya pasti akan memimpin semua orang untuk mengalahkan kejahatan dan mengubah alam semesta atas menjadi alam semesta yang cerah. Jun Changqiao berkata dengan serius. Gu Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin membangun aliansi, kamu harus terlebih dahulu memiliki basis. Jangan bilang kamu ingin para anggota bersembunyi bersamamu. Aku punya basis, kata Jun Changqiao. Sudut mulut Gu Tianxing berkedut. Jangan bilang itu kapal abadi. Jun Patriark, wakil pemimpin Peng berkata, menurut informasi yang baru-baru ini saya peroleh, pasukan Kaisar Iblis Anti Surga semuanya memiliki pangkalan di pesawat kelas 1. Tidak hanya ada banyak ahli di sana, tetapi ada juga sumber daya alam yang sangat besar. Bagaimana denganmu? Mengandalkan kapal perang untuk berperang gerilya melawan Kaisar Iblis Surga. Mereka berdua tidak mengejek Jun Changqiao, mereka juga tidak sengaja menyerangnya. Sebaliknya, mereka ingin dia mengerti bahwa membangun aliansi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan membuka dan menutup mulut. Pasukan, pangkalan, dan sumber daya. Tidak ada satupun yang bisa ditinggalkan. Mendesah. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, awalnya saya ingin berkomunikasi dengan Anda sebagai orang biasa, tetapi apa yang saya dapatkan sebagai balasannya adalah keraguan. Saya akan berhenti berpura-pura. Saya adalah penguasa dunia. Saya akan meletakkan semua kartu saya di atas meja. Gu Tianxing, wakil pemimpin Peng, dan yang lainnya hampir tertawa terbahak-bahak. Suara mendesing. Adegan berubah, dan pemimpin Liga Bintang dan Laut muncul dari udara tipis di dunia dengan atribut alam yang kaya dan pemandangan yang indah. Angin sepoi-sepoi yang sejuk berhembus lembut, bercampur dengan harumnya rerumputan dan rempah-rempah, membuat seseorang merasa segar kembali. Ini, Gu Tianxing dan yang lainnya tercengang. Setiap orang, Jun Changqiao berdiri di puncak gunung dan berkata, selamat datang di dunia abadi.
Selamat datang di duniaku. Selamat datang, sambutan hangat. Orang-orang dari berbagai klan, yang dipimpin oleh murid-murid sekte sepanjang masa, berkumpul di area ini. Suara mereka begitu keras sehingga bisa menghancurkan langit dan mengguncang angkasa. Petik 2. Gu Tianxing, wakil pemimpin Peng, dan yang lainnya telah melalui banyak hal, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka semua adalah pejuang dengan kultivasi yang baik di bidang penglihatan mereka. Ekspresi mereka tiba-tiba membeku di tempat. Hai. Di barak di luar Ironbone City, jutaan tentara sedang berlatih. Dengan setiap gerakan standar, suara yang bisa menghancurkan langit akan terdengar. Para prajurit ini berasal dari ras yang berbeda, termasuk manusia, klan jiwa, klan iblis, dan klan belah ketupat guntur. Tanpa kecuali, mereka semua dipilih dengan cermat. Gu Tianxing duduk di atas panggung, merasa semakin terkejut. Ada dua hal yang membuatnya terkejut. Pertama, dilihat dari aura para prajurit ini, mereka bukanlah alam pencarian kebenaran tingkat menengah atau atas biasa. Kedua, kualitas senjata dan perlengkapan mereka luar biasa. Paman, Jun Changqiao berkata, ini adalah prajurit elit di duniaku. Kultivasi mereka agak rendah, tetapi dalam beberapa tahun, mereka semua dapat menerobos ke alam misteri surgawi setengah langkah. Wakil pemimpin Peng, yang duduk di sebelahnya, merasa sedikit pusing. Untuk menjadi anggota tingkat tinggi dari League of Stars and Seas, mereka harus memiliki bakat dan kekuatan. Di masa lalu, butuh ribuan tahun untuk menerobos ke alam pencarian kebenaran setengah langkah dari alam pencarian kebenaran setengah langkah. Itu tak terbayangkan untuk menerobos dalam beberapa tahun. Tentu saja, Jun Changqiao menambahkan, peralatan juga akan ditingkatkan. Saat ini, kumpulan baju besi dan senjata ini sudah usang. Master of the Forging Hall secara aktif meneliti produk baru. Keponakan, dengan skala dan formasi ini, apakah kamu sudah bersiap untuk bertarung melawan Kaisar Iblis Surgawi untuk waktu yang lama? Gu Tianxing bertanya. Tidak lama, Jun Changqiao berkata, itu hanya ide baru-baru ini. Gou Sheng tidak berpura-pura. Memang benar bahwa dia baru saja memutuskan untuk bertarung melawan Kaisar Iblis Surgawi. Adapun banyak elit di dunia abadi, itu juga karena, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang di sekte itu menganggur. Mereka harus menggunakan sepenuhnya kemampuan mereka. Misalnya, Sue Rengui dari War Cavalry Hall sekarang menghabiskan lebih banyak waktu di balapan utama dan menggunakan keterampilan militer untuk mengembangkan bakat. Dan Fan Yexi, dia hampir memasuki usia pensiun. Semua jenis baju besi dan suku cadang diberikan kepadanya. Dia sibuk setiap hari, tetapi dia menjalani kehidupan yang memuaskan dan bahagia. Sederhananya, sekte sepanjang masa berada di jalur yang benar, dan semua departemen beroperasi dengan tertib. Jun Changqiao memerintahkan para senior dan murid untuk membantu dunia abadi dan klan besar ketika mereka bebas, sehingga mereka dapat meningkatkan ranah mereka lebih cepat. Bagaimanapun, kekuatan dunia abadi setara dengan kekuatan sekte sepanjang masa. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari langit. Gu Tianxing dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dan melihat mesia hitam pekat perlahan-lahan terbang di atas kepala mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan membentuk kata, satu, di langit, dan dari waktu ke waktu, mereka akan membentuk kata, orang, mengeluarkan getaran teknologi. Ini adalah, Gu Tianxing tercengang. Dari ekspresi wakil pemimpin aliansi Peng dan yang lainnya, jelas bahwa mereka belum pernah melihat produk berteknologi tinggi seperti itu sebelumnya. Aku Diablo generasi keempat dari sekte sepanjang masa. Jun Changqiao berkata dengan bangga. Tentu saja, Diablo generasi keempat adalah produk terbaru yang dikembangkan oleh para tetua Taixuan setelah Xiao Tian membunuh iblis itu. Selain ukurannya yang lebih kecil, desainnya juga sangat mirip. Kasihan, itu dibatasi oleh teknologi. Diablo generasi keempat hanya bisa dianggap sebagai replika, dan kinerja jauh lebih rendah daripada Xiao Tian. Perkembangan mesia membutuhkan dunia. Sebuah langkah kecil yang diambil hari ini akan menjadi langkah besar yang diambil besok setelah jangka waktu yang lama. Paman, Jun Changqiao berkata lagi, kekuatan Diablo generasi keempat sebanding dengan tingkat atas dari rilem pencarian kebenaran. Gu Tianxing, wakil presiden Peng, dan yang lainnya terkejut lagi. Mereka bersumpah bahwa mesia hanya membuat suara gemuruh ketika mereka terbang di atas kepala mereka, dan tidak ada aura sama sekali. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan tingkat atas dari rilem pencarian kebenaran? Anak laki-laki, Gu Tianxing memarahi, jangan membodohi kami dengan tumpukan besi tua. Apakah kamu ingin berkelahi? Oke, League of Stars and Seas mengirim seniman bela diri rilem pencarian kebenaran tingkat atas. Namun, setelah pertarungan dimulai,
dia dipukuli oleh Diablo generasi keempat. Pada akhirnya, dia hanya bisa melolong, saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Mendesah. Jingzi, yang berada di kokpit, melepas helmnya dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Mesya generasi keempat ini jauh lebih kuat dari generasi sebelumnya, itu masih jauh dari bayiku yang berharga. Imitasi akan selalu menjadi tiruan. Melihat bahwa anggota mereka dipukuli sampai tidak mampu melawan, eselon atas Liga Bintang dan Laut semuanya tercengang. Selama pertarungan, tidak ada aura marsial Dao sama sekali. Pria kulit hitam besar ini mungkin monster. Sebenarnya, Jun Changqiao berkata, Diablo generasi keempat ini bukan apa-apa. Sekte sepanjang masa memiliki Kaisar Mesya yang sekuat alam utusan. Paman, apakah Anda tertarik untuk berkelahi? Gu Tianxing berkata, kalau begitu tidak perlu. Oke. Jun Changqiao mengambil walkie-talkie dan berkata dengan dingin, ayo keluar. Begitu dia mengatakan itu, suara gemuruh lain datang. Kali ini, Gu Tianxing dan wakil pemimpin Peng tidak bisa duduk diam lagi. Mereka berdiri dan melihat ke kejauhan dengan keterkejutan di mata mereka. Dari bidang pandang mereka, mereka bisa melihat kapal perang baja secara bertahap muncul dari pegunungan. 10, 20, 30, sampai 200 kapal perang. Itu tidak benar. Jun Changqiao hanya mengambil 100 kapal perang dari Celestial Demon Emperor. Bagaimana mungkin ada 100 kapal perang lagi? Jangan tanya, tanya saja, wosh. Wosh wosh. Kapal perang besar perlahan terbang di atas drill ground. Adegan yang muncul sekali lagi sangat mengejutkan eselon atas Liga Bintang dan Laut. Parade militer berlangsung beberapa saat. Setelah pengumuman itu, Jun Changqiao berdiri dan berkata sambil tersenyum, Paman, apakah sekte sepanjang masa memenuhi syarat untuk bersaing dengan Kaisar Iblis Surgawi? Gu Tianxing terdiam beberapa saat dan berkata, tidak untuk saat ini. Sebelum memasuki dunia abadi, dia pasti akan mengatakan tidak. Sekarang dia menambahkan, saat ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa sikapnya telah berubah. Jadi, Jun Changqiao berkata, aku butuh waktu. Aku butuh bantuan Paman dan Liga Bintang dan Laut. Gu Tianxing menatapnya dan bertanya dengan nada bermartabat, apa yang ingin kamu lawan dengan Kaisar Iblis Surgawi? Sehat? Jun Changqiao terdiam. Wakil pemimpin Peng dan yang lainnya memandangnya dan sepertinya menunggu jawabannya. Pemuda ini luar biasa. Jika dia bisa tetap rendah hati dan berkembang dan berlatih, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Namun, membangun aliansi untuk bersaing dengan Kaisar Iblis Surgawi benar-benar setara dengan berjudi dengan nyawanya. Putra, Gu Tianxing berjalan mendekat dan menepuk pundaknya. Bahkan jika langit runtuh, ada orang tinggi di depanmu untuk menahannya. Mengapa kamu harus terlibat? Desir. Jun Changqiao berdiri. Dia menginjak kursi dengan satu kaki, pergelangan tangan kirinya bertumpu pada kakinya dalam posisi berpikir, dan tangan kanannya perlahan mengambil mikrofon. Kamera tiba-tiba berubah menjadi gaya KTV, dan liriknya perlahan keluar di bawah. Kemudian, dia bernyanyi di bagian atas suaranya, selama semua orang memberikan sedikit cinta, dunia akan menjadi dunia yang indah. Petik 2. Gou Sheng tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa dia bersaing dengan Kaisar Iblis Surgawi. Ia hanya bisa menanggapinya dengan lagu yang tulus dan penuh kasih sayang. Nada tinggi secara bertahap berubah menjadi nada rendah dan perlahan menghilang. Paman, Jun Changqiao berbalik dan berkata, sekarang kamu bisa mengerti maksudku. Dia secara bertahap menutup mulutnya karena Gu Tianxing, yang berdiri di belakangnya, terbaring di tanah dalam bentuk V, berdarah dari 7 lubangnya dan mulutnya berbusa. Kamera diperbesar. Wakil pemimpin Peng dan yang lainnya di platform pengangkatan umum dan jutaan tentara di tempat latihan semuanya tergeletak di tanah. Mendesah. Jun Changqiao berjongkok dan meletakkan tangannya di wajah Paman Gu agar dia bisa memejamkan mata saat pingsan. Kemudian dia berjongkok di tanah dan memegangi kepalanya. Kenapa tidak ada yang terjadi ketika aku menyanyikan Purple Golden Hammer? Sistem berkata, saya tidak tahu tentang itu. Lagu, Pengabdian Cinta, mengejutkan Gu Tianxing dan yang lainnya. Mereka muntah darah dan pingsan. Itu memberitahu mereka bahwa selama Jun Changqiao bernyanyi dengan hatinya, dia akan bisa bernyanyi dengan hatinya. Jika itu masalahnya, tidak perlu mendirikan Jun Alliance atau mengembangkan sekte. Dia hanya bisa menyanyikan lagu untuk Kaisar Iblis Surgawi melalui pengeras suara. Itu akan menjadi akhir dari cerita. Maaf. Itu adalah novel yang serius dan keras. Metode yang tidak ortodoks tidak akan berhasil sama sekali. Keesokan harinya, Gu Tianxing mengingat lagu yang menggetarkan jiwa dan mau tidak mau memuntahkan busa putih lagi.
Begitu juga wakil pemimpin Peng dan yang lainnya. Butuh waktu bagi mereka untuk pulih dari kerusakan jiwa mereka. Di sisi lain, Li Qingyang dan yang lainnya cukup normal. Mereka telah sangat terluka dan telah belajar untuk melindungi diri mereka sendiri. Paman, Jun Changqiao duduk di aula utama dan mengatupkan kedua tangannya. Dia berkata, tolong bergabunglah dengan saya dalam mendedikasikan cinta untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dia hampir menyanyikan beberapa kata terakhir. Semua orang sangat terkejut sehingga kepala mereka hampir meledak. Keponakan laki-laki, Gu Tianxing berkata dengan wajah serius, bertarung melawan Kaisar Iblis Surgawi adalah tugas yang sulit. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Ya, ya dan ya. Jun Changqiao menjawab dengan serius. Karena dia telah mengalahkan Ling Li di kompetisi galaksi dan hampir dibunuh oleh tiruan Kaisar Iblis Surgawi, Gou Sheng tahu bahwa dia harus bertarung sampai mati dengan pahlawan ambisius ini. Oke, Gu Tianxing berkata, Liga Bintang dan Laut bersedia membantu pemimpin aliansi Jun. Dia tidak memanggilnya, anak, atau patriark. Sebaliknya, dia memanggilnya, pemimpin aliansi. Itu berarti dia bersedia bergabung dengan Jun Alliance dan bertarung melawan Kaisar Iblis Surgawi. Jun Changqiao tersenyum cerah. Jun Alliance, yang didirikan atas kemauan sendiri, menyambut gelombang pertama anggotanya hari ini. Namun, Gu Tianxing bingung. Dia bertanya, apa yang terjadi di dunia ini? Dia dikejutkan oleh jutaan tentara yang dilengkapi dengan baik, mecha dan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya, dan dunia abadi. Dia sangat bingung dengan bagaimana dia tiba-tiba memasuki dunia abadi ketika dia baru saja menenangkan jiwanya. Karena Gou Sheng telah setuju untuk bergabung dengan Jun Alliance, dia tidak perlu menyembunyikan kebenaran lagi. Apa? Setelah mendengar ini, Gu Tianxing berdiri dan berseru, ini adalah alam Suanyuan. Ya, sulit dipercaya. Gu Tianxing berkata dengan tidak percaya, luar biasa. Jun Changqiao berkata, sebelum senior Gu Suanyuan meninggal, dia menggunakan kemampuan sucinya untuk mengubah alam Suanyuan menjadi sebutir pasir. Aku mewarisinya secara kebetulan. Gu Tianxing menjadi tenang dan berkata, alam Suanyuan dihancurkan oleh Raja Iblis Surgawi. Jadi, tatapan Jun Changqiao dingin dan tegas saat dia berkata, sekarang aku telah mewarisi alam Suanyuan, aku akan melawannya sampai mati. Mendengar ini, Gu Tianxing mengerti. Apa yang disebut dedikasi cinta dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik semuanya omong kosong. Alasan sebenarnya adalah karena dia mewarisi alam Gu Suanyuan dan kebenciannya. Apakah kamu mewarisi pedang surgawi Suanyuan senior Gu? Gu Tianxing bertanya. Pedang surgawi Suanyuan. Jun Changqiao tiba-tiba teringat bahwa Gu Suanyuan telah memberikan pedang kepada seorang anak sebelum dia meninggal dan kemudian mengirimnya pergi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Sayang sekali. Gu Tianxing berkata, pedang surgawi Suanyuan adalah pedang paling kuat di alam semesta atas. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda akan menjadi seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Dia memiliki pemahaman kasar tentang Gu Suanyuan. Tidak hanya kultivasinya yang tak terduga, bahkan pedangnya adalah senjata surgawi tingkat atas. Jun Changqiao setuju. Ketika dia melihat ingatan yang tersisa, kekuatan pedang senior Gu sangat menakutkan. Bawahan yang tak terhitung jumlahnya dari Raja Iblis Surgawi mati di bawah pedang. Sayangnya, mereka dibawa pergi oleh anak itu. Apakah dia masih hidup? Di mana pedang itu? Keponakan laki-laki. Gu Tianxing berkata, karena Anda telah mewarisi alam Suanyuan, Anda harus fokus pada kultivasi Anda daripada melawan Raja Iblis Surgawi dengan tergesa-gesa. Tentu saja aku mau. Jun Changqiao berkata dengan getir, tapi aku sudah berselisih dengan pria itu. Aku mungkin tidak punya waktu untuk berkembang. Apakah kamu berencana untuk melawan Raja Iblis Surgawi dengan alam Suanyuan sebagai markasmu? Meskipun alam dalam kuat secara keseluruhan, kami tidak memiliki cukup ahli tingkat atas. Itulah mengapa kita perlu merekrut lebih banyak dan mengumpulkan lebih banyak pasukan. Jun Changqiao berkata, Paman, kamu dianggap seseorang yang penting di fraksi Ashen Cloud. Bisakah kamu merekrut mereka dan membiarkan mereka menjadi anggota Jun Alliance? Bibir Gu Tianxing berkedut. Jadi, tidak cukup baginya untuk bergabung dengan Jun Alliance. Dia masih harus membantunya merekrut orang. Baik, Gu Tianxing setuju. Karena dia sudah berada di kapal ini, dia tidak akan melompat di tengah jalan. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantunya memperkuat Jun Alliance. Faktanya, ketika faksi-faksi besar memasuki tempat kejadian, situasi alam semesta akan berubah. Jika Jun Changqiao tidak merekrutnya, cepat atau lambat dia akan direkrut oleh orang lain. Raja Iblis Surgawi adalah musuh bersama mereka.
Dia harus mengumpulkan kekuatan semua orang. Terima kasih Paman. Untuk menyambut Liga Bintang dan Laut, Jun Changqiao memerintahkan Liu Wanshi untuk menyiapkan makanan mewah. Mereka makan sampai jiwa mereka melayang dan keadaan pikiran mereka disublimasikan. Karena Anda telah mengambil hadiah dari seseorang, Anda harus menyerahkannya. Gu Tianxing dengan cepat mengambil tindakan. Dia memimpin wakil pemimpin aliansi Peng dan yang lainnya keluar dari alam penyeberangan surga dan mulai membujuk para ahli dari berbagai alam. Sebagai tokoh terkenal di fraksi awan Ashen, pemimpin aliansi Liga Bintang dan Laut lebih penting daripada patriark sekte sepanjang masa. Selain itu, Gu Tianxing adalah orang yang baik. Jadi, dalam waktu singkat, banyak prajurit menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan aliansi Jun untuk melawan Raja Iblis Surgawi. Namun, fraksi awan Ashen bukanlah galaksi yang paling menonjol di alam semesta bagian atas. Meskipun mereka telah merekrut banyak ahli, kekuatan mereka secara keseluruhan berada di puncak alam pencarian kebenaran atau alam setengah langkah. Hanya ada 2 orang di alam rahasia surgawi. Paman, Jun Changqiao berkata, kami kekurangan ahli tingkat atas. Eselon atas dan murid sekte dapat memenuhi syarat untuk rilem pencarian kebenaran dan rilem setengah langkah. Apa yang dia butuhkan sekarang adalah mereka yang berada di alam rahasia surgawi. Setidaknya ketika menghadapi pasukan Raja Iblis Surgawi, mereka tidak akan dirugikan dalam hal jumlah dan momentum. Aku juga ingin menemukannya, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Gu Tianxing mengungkapkan ketidakberdayaannya. Bagaimana kalau, setelah jeda, dia berkata, ayo pergi ke Ruins of Answatsein. Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, itu satu-satunya cara. Ketika dia melarikan diri, dia telah merencanakan untuk pergi ke reruntuhan dunia akhir, tetapi dia takut itu akan merepotkan, jadi dia menyerah. Sekarang, dia tidak peduli. Bagaimanapun, itu terkait dengan alam semesta atas. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Eternal memotong kekosongan dan terbang menuju reruntuhan dunia akhir. Begitu Jun Changqiao mengambil tindakan, sekelompok ahli dengan kata-kata, Raja Malam, terukir di dada mereka muncul. Mereka berhenti di alam semesta dan mengejar mereka setelah metode tertentu. Anak, di pagoda penjara Tianyuan, Feng Wanli berkata dengan santai, saya kira-kira sudah menebak identitas Anda. Jika Anda tidak ingin membuat segalanya terlalu buruk, Anda sebaiknya membiarkan kami pergi. Oh, Jun Changqiao bertanya dengan rasa ingin tahu, apa identitasku? Hanya Ruins of Answatsein yang memiliki pedang khusus dan aura pedang di cabang awan abu-abu. Kamu pasti memiliki hubungan keluarga, kata Feng Wanli. Jun Changqiao berkata, itu benar. Aku dekat dengan Ruins of Answatsein. Karena dia berpikir begitu, maka dia akan memuaskannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Lusinan bayangan hitam terbang dengan kecepatan tinggi. Pemimpin kelompok menentukan dari jalur penerbangan eternal dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kita akan pergi ke reruntuhan dunia akhir? Mungkinkah Guardian Feng dan yang lainnya telah ditangkap oleh Ruins of Answatsein? Petik 2. Raja Malam memerintahkan penjaga Feng untuk mengikat Jian Guixu, tetapi tidak ada berita sekarang. Mereka mungkin bentrok dengannya, seseorang menganalisis. Ayo pergi, temukan reruntuhan pedang suci akhir. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua orang mempercepat. Setelah mereka pergi sebentar, kapal perang Kaisar Iblis Langit berangsur-angsur muncul. Kapten yang duduk di kapal perang utama berkata dengan tatapan dingin, mungkinkah sekte abadi yang telah berulang kali menentang kita mendapat dukungan dari Ruins of Answatsage? Markas besar mengirim berita bahwa Ruins of Answatsein mendirikan sebuah organisasi bernama SWAT Alliance. Sect of All Times seharusnya menjadi salah satunya. Kapten mencibir dan berkata, Kaisar kami memperlakukan orang tua itu dengan sopan karena dia adalah legenda dari garis keturunan Changyun. Namun, dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan berani menentang kita. Biarkan reruntuhan akhir dunia menjadi abu. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan berani mengatakan ini. Namun, Jenderal Kaisar Iblis Langit, Raja Galo, baru saja mengalahkan Jian Guixu belum lama ini. Jian Guixu harus terluka. Ini adalah kesempatan terbaik untuk melenyapkannya. Gu Tianxing tahu di mana Ruins of Endworld berada, jadi di bawah bimbingannya, Eternal dengan cepat tiba di tempat tujuan. Aura pedang yang sangat kuat. Sebelum memasuki pesawat ini, Jun Changqiao sudah bisa merasakan aura pedang yang kaya, dan kekagumannya pada Ruins of Answatsein meningkat. Terutama ketika dia memikirkan muridnya, Zhou Hong, yang telah berkultivasi bersamanya selama 2 tahun, dia bertanya-tanya apa yang telah dia capai sekarang. Suara mendesing. Eternal melewati penghalang spasial dan memasuki Ruins of Endworld.
Mungkin karena Sword Sein hidup dalam pengasingan, atribut langit dan bumi pesawat ini relatif lemah, tetapi aura pedang dan niat pedangnya sangat kuat. Itu bisa disebut tanah suci bagi para pembudidaya pedang. Suara mendesing. Suara mendesing. Abadi mendarat dengan mulus. Namun, begitu Jun Changqiao dan yang lainnya berjalan keluar dari pintu kabin, ribuan pembudidaya pedang telah berkumpul di sekitar mereka. Dilihat dari semburan aura pedang, mereka jelas tidak diterima. Setiap orang. Gu Tianxing menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya Gu Tianxing, pemimpin Liga Bintang dan Laut. Saya di sini untuk mengunjungi senior Sword Sein hari ini." Hahaha. Pada saat itu, tawa hangat terdengar. Seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang sarjana berjalan mendekat dan membelai janggutnya dengan tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Apa yang membawamu ke sini, pemimpin Gu?" Aura orang ini tebal, dan jelas bahwa dia bukan orang yang sederhana. Lagu Pei. Gu Tianxing agak terkejut. "Kenapa kamu ada di reruntuhan dunia akhir?" "Aku berhutang budi kepada senior Sword Sein." Pria parubaya bernama Pei Song tersenyum dan berkata, "Saya telah direkrut sebagai penatua dari Aliansi Pedang." Gu Tianxing hanya ingat bahwa aliansi pedang yang didirikan oleh Ruins of An Sword Sein telah dikalahkan oleh bawahan Kaisar Iblis Surgawi, Raja Galo. Sudah berakhir. Tidak ada kesempatan untuk perekrutan. Jika Ruins of An Sword tidak bergabung dengan organisasi, mungkin masih ada harapan, tapi sekarang tidak ada harapan sama sekali. Ini adalah Pei Song memandang Jun Changqiao. Karena mereka saling mengenal, nada suaranya lebih lembut. Murid aliansi pedang menarik aura pedang mereka, dan suasana berangsur-angsur mereda. Abadi, saat Gu Tianxing hendak memperkenalkannya, Jun Changqiao menyela, "Pemimpin aliansi Jun Changqiao. Kali ini, dia datang untuk mengunjungi Sinhole Sword Sein, bukan sebagai patriark, tetapi sebagai pemimpin aliansi." Meskipun mereka serupa, masih ada perbedaan. Aliansi Jun. Pei Song memandang Gu Tianxing seolah-olah dia telah memahami sesuatu. "Kamu ingin merekrut senior Sword Sage?" "Tidak." Jun Changqiao berkata, "Muridku menjadi murid senior Sword Sein terutama untuk mengunjunginya." "Oh." Pei Song berkata dengan terkejut, "Kamu adalah patriark sekte sepanjang masa." Murid baru senior Sword Sein, Zhou Hong, berasal dari sekte yang disebut sekte sepanjang masa. Dia sudah lama mendengarnya. Itu benar. Kata-kata dan tindakan Jun Changqiao benar-benar meminta pukulan. "Saya minta maaf." Pei Song berkata, "Senior Sword Sein sedang mengasingkan diri. Kunjungi lain hari." Ketika Gu Tianxing mendengar itu, dia bergumam dalam hatinya, mungkinkah senior Sword Sein terluka dalam pertempuran dengan bawahan Kaisar Iblis Langit? Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat itu, langit terdistorsi, dan seniman bela diri terbang satu demi satu. Dilihat dari pakaian mereka, mereka jelas berasal dari aliansi Night King. Ekspresi Pei Song berubah jelek. Meskipun alam Sinhole bukan ranah utama, itu masih dijaga oleh senior Sword Sein. Itu bukan tempat di mana sembarang orang bisa masuk. "Pemimpin aliansi Gu." Pei Song berkata dengan wajah datar, "Orang-orangmu. Aku tidak mengenal mereka." Gu Tianxing berkata. Dia tidak mengenal mereka, tetapi Jun Changqiao secara alami mengenal mereka. Dia berpikir dalam hati, mengapa orang-orang aliansi Night King ada di sini lagi? Seperti yang diharapkan, seorang lelaki tua berambut abu-abu di antara seniman bela diri yang muncul mengunci matanya pada Eternal dan berkata dengan tatapan dingin, "Anak ini terkait dengan Sinhole Sword Sein. Lubang pedang. Kamu sedikit tidak setia." Petik 2,2. Jun Changqiao tiba-tiba menyadari bahwa aliansi Night King telah benar-benar mengikatnya ke Sinhole Sword Sein, jadi dia dengan marah menegur, "Ini adalah tempat kultivasi senior Sword Sein. Jangan menggonggong." Kenzi menggonggong. Artinya menggonggong seperti anjing. Ketika lelaki tua pucat itu mendengar itu, dia tidak bisa menahan amarahnya. "Aliansi Night King kami menghormati Sinhole Sword Sein sebagai senior, tetapi orang-orangmu menculik anggota aliansi kami. Apakah ini yang harus dilakukan seorang pria?" "Omong kosong." Jun Changqiao meraung, "Kaulah yang menyerangku lebih dulu. Jangan menuduhku dulu." Gu Tianxing mogok. Kenapa dia berteriak begitu keras? Tidak bisakah sikapnya menjadi sedikit lebih baik? Petik 2. "Anak." Pakar aliansi Night King berkata dengan dingin, "Bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Cepat dan keluarkan Sword Sinhole." Orang tua ini ingin berdebat dengannya. "Saya minta maaf." Pei Song berkata, "Senior Sword Sein sedang mengasingkan diri. Tidak nyaman baginya untuk bertemu tamu. Tolong tinggalkan alam Sinhole dengan cepat." Dia dianggap memiliki temperamen yang baik. Jika itu adalah seseorang dengan temperamen buruk,
mereka pasti tidak akan bisa mentolerir seseorang yang berteriak di sini, terutama Patriark Sekte sepanjang masa. Suaranya seperti megafon. Jadi, pakar Night King Alliance berkata dengan dingin, apakah Sword Sinhole akan menjadi tidak masuk akal dan melindungi bawahannya? Cek, siapa yang tidak masuk akal? Pei Song terlihat lembut, tapi bukan berarti dia tidak pemarah. Dia menunjuk ahli aliansi Night King dan berkata, tolong perhatikan kata-katamu. Orang tua ini paling benci ditunjuk. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Majulah, turun. Keduanya marah. Wajah dan hidung mereka hampir bertabrakan. Tenang, kalian berdua, kami semua seniman bela diri. Kami bertemu satu sama lain sepanjang waktu. Tidak perlu membuat segalanya menjadi buruk. Bertahanlah sebentar dan tenangkan ombaknya. Mundurlah selangkah dan kamu akan melihat dunia. Jun Changqiao menarik ahli aliansi Night King suatu saat, lalu penatua aliansi pedang pada saat berikutnya. Setelah bola balik seperti ini, dia berkeringat deras. Tidak, sistem rusak, ini dimulai karena dia. Mengapa kita bertarung sekarang? Huff. Pakar aliansi Night King menekan amarahnya dan melambaikan lengan bajunya, orang tua ini tidak datang ke sini untuk bertarung. Cepat panggil Sword Sein keluar. Aku sudah mengatakan bahwa senior Sword Sein sedang mengasingkan diri. Pei Song berkata tanpa emosi, datanglah lain hari. Dari cara saya melihatnya, dia tahu dia salah dan terlalu malu untuk keluar. Kata pakar aliansi Night King. Pria tua, Pei Song mengangkat tangannya lagi. Sikap ilmiahnya digantikan oleh sikap sosial. Dia mengertakkan gigi dan berkata, perhatikan kata-katamu. Tenang, kalian berdua. Jun Changqiao datang untuk menengahi lagi. Seolah-olah dia adalah seorang mediator profesional. Namun, dia tidak tahu bahwa alasan mereka berdua berakhir seperti ini adalah karena dia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, ruang di langit tiba-tiba retak. Embusan angin dari kedalaman alam semesta tiba. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Siu, siu. Garis-garis cahaya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pakar aliansi Night King dan Pei Song, yang akan bertarung, berhenti dan mendongak dengan tatapan serius. Pada saat ini, lusinan kapal perang besar melayang di langit reruntuhan dunia akhir. Tatapan Jun Changqiao serius. Dari bentuk kapal perang, dia segera mengenali bahwa itu adalah armada Kaisar Iblis. Namun, dari ukuran dan pancaran energi, tampaknya jauh lebih maju daripada yang dia curi. Saya adalah Kapten Armada Pedang Tajam Kaisar Iblis. Saya di sini atas perintah untuk membunuh Patriark Sekte sepanjang masa. Sebuah suara datang dari kapal perang utama. Retakan, retakan. Pada saat yang sama, kabin bawah dari lusinan kapal perang terbuka. Segala macam perangkat mewah menonjol keluar dan mulai mengumpulkan pancaran energi khusus. Aliansi Night King juga ada di sini. Bagus, kalau begitu mari kita bunuh mereka semua. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia mengatakan itu, perangkat seperti bola meriam di kabin bawah kapal perang ditembakkan pada saat yang bersamaan. Garis-garis cahaya yang tampak seperti bom nuklir terbang, menggambar pemandangan yang indah. Oh tidak, ekspresi Jun Changqiao dan Gu Tianxing berubah. Ye Xingchen, Xiao Ziji dan yang lainnya mengaktifkan efek teks dan berdiri di depan Patriark untuk melindunginya. Namun, mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa pihak lain tiba-tiba menyerang dengan daya tembak yang begitu kuat. Kali ini, mereka takut. Domain saya, jangan sombong. Tiba-tiba, suara tajam yang seolah membelah langit datang dari belakang. Sebelum ada yang bisa berbalik, riak energi pedang yang terlihat berdesir di seluruh pesawat. Bang, 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 bang. Dalam sekejap, bola meriam dari langit semuanya dipotong-potong, menciptakan serangkaian ledakan yang membuat gendang telinga semua orang berdengung. Brengsek, mata Jun Changqiao melebar. Pada saat ini, hembusan angin bertiup, memaksanya untuk memutar kepalanya dengan kaku. Gedebuk, gedebuk. Seorang lelaki tua yang tampak polos perlahan berjalan keluar dari kerumunan, seolah-olah dia dalam gerakan lambat. Dia meletakkan pedangnya di tanah dan berhenti di depan semua orang. Jubahnya yang pudar berkibar tertiup angin, dan dua kata samar-samar terlihat terukir di atasnya, Sword Sein. Punggungnya, itu sangat mengejutkan Jun Changqiao. Jika seseorang harus menggambarkan momentumnya saat ini, itu akan seperti lelaki tua berjanggut putih yang bertempur dalam perang. Perbedaannya adalah yang satu berdiri dengan pedang sementara yang lain berdiri dengan pedang. Yang satu sangat kekar sementara yang lain sangat lemah. Jun Changqiao diam-diam berkata, aku pasti akan memeluk paha ini. Dia,
Tui, sistem meludahkan seteguk dahak. Tidak hanya memuaskan dirinya sendiri, tetapi juga memuaskan pembaca. The Ruins of Answatsein, yang terlihat lemah, berdiri di depan semua orang, menampilkan sikap legenda dari garis keturunan Blue Cloud. Sementara Jun Changqiao terkejut, dia juga memutuskan untuk berteman dengan senior ini meskipun perbedaan usia mereka. Kau tidak terluka. Kapten kapal perang Blade terdengar terkejut. Menurut informasi yang dikirim oleh petinggi, Ruins of Answatsein tidak hanya dikalahkan oleh Galo King, tetapi dia juga terluka parah. Kenapa dia terlihat baik-baik saja sekarang? Titik ini. Pei Song juga bingung. Setelah Swatsein kembali, wajahnya pucat. Jelas bahwa dia terluka parah. Dia kemudian memberikan beberapa instruksi sederhana dan pergi ke pengasingan. Meskipun aku terluka, tangan Ruins of Answatsein masih berada di pedangnya. Dia berkata dengan tenang, tapi aku masih bisa memberimu kentang goreng kecil. Suaranya tenang, dan aura pedangnya kuat. Senior, kamu hebat. Jun Changqiao memanfaatkan kesempatan itu dan berkata. The Ruins of Answatsein berkata, kamu adalah patriark muridku, Zhou Hong. Suara mendesing. Jun Changqiao menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras, patriark sekte sepanjang masa dan pemimpin aliansi Jun Changqiao menyapa senior Swatsein. Tidak peduli apa, dia masih junior. Tidak ada salahnya menggunakan kata, sapa. The Ruins of Answatsein mengangguk dan memuji, kamu memimpin sekte di usia yang begitu muda. Kamu memang pahlawan muda. Senior, kamu terlalu baik. Harus dikatakan bahwa Jun Changqiao sangat rendah hati ketika dia rendah hati. Sebaliknya, dia sangat terkenal ketika dia menjadi terkenal. Dia bahkan melampaui kategori manusia. Jun Patriark, mengapa kamu datang ke Ruins of Realm dari tempat yang begitu jauh? Reruntuhan pedang akhir memiliki aura legendaris di sekelilingnya. Ini membuat Jun Changqiao semakin terkesan, jadi dia langsung ke intinya tanpa berbelit-belit. Kaisar Setan Langit adalah momok alam semesta. Senior, silakan bergabung dengan aliansi Jun saya dan bekerja sama untuk memberantas kejahatan dan melindungi perdamaian dunia. Kata-katanya diucapkan dengan jelas dan tegas. Petik 2, petik 2. Gu Tianxing terdiam. Orang ini masih mencoba merekrutnya ketika musuh berada tepat di depan mereka. Jun Patriark benar. The Ruins of Answatsein setuju. Semua orang tahu bahwa Kaisar Iblis Langit ingin menghancurkan alam semesta atas. Kita harus bekerja sama untuk melawannya. Hanya dengan begitu kita bisa menjaga perdamaian dunia. Jun Changqiao sangat gembira. Legenda memang legenda. Dia tidak gegabah dalam menghadapi masalah besar. Karena itu masalahnya, Ruins of Answatsein melanjutkan, Jun Patriark, mengapa kamu tidak membawa murid-muridmu ke dalam aliansi pedangku? Jun Changqiao tercengang. Saya di sini untuk merekrut Anda, bukan direkrut oleh Anda. Kalian berdua. Pada saat ini, Kapten kapal pedang menyela percakapan mereka dan berkata dengan dingin, kamu berbicara dan tertawa di sini. Apakah kamu meremehkanku? Jun Changqiao mencibir dan berkata, senior, serahkan kelompok kentang goreng kecil ini kepadaku. Silakan mundur. Baik, Jian Guixu dengan cepat mundur beberapa langkah dan memberinya panggung untuk pamer. Jun Changqiao tercengang. Aku hanya bercanda. Kenapa dia benar-benar mundur? Tidak ada jalan lain. Karena dia sudah mengatakan itu, dia hanya bisa menggigit peluru dan berjalan maju untuk menghadapi lusinan kapal perang. Lupakan. Karena dia ingin merekrut pembangkit tenaga listrik legenda seperti itu, dia harus membuatnya terkesan dengan kekuatannya. Minggir. Jun Changqiao meraung, aku akan serius. Gu Tianxing dan yang lainnya buru-buru minggir. Pada saat ini, jika Ruins of Realm dibandingkan dengan panggung untuk pamer, maka Jun Changqiao sendirian menghadapi puluhan kapal perang spesifikasi tinggi menyajikan pemandangan yang sangat spektakuler. Suara mendesing. Sebuah pedang seukuran saku muncul di antara jari-jarinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Rambut hitam Jun Changqiao berkibar tertiup angin, memperlihatkan wajahnya yang seperti pisau. Seorang pembudidaya pedang, kata reruntuhan pedang akhir. Sebagai pembangkit tenaga listrik veteran, ia memiliki bakat untuk menilai orang. Namun, ketika dia melihat Jun Changqiao, selain sedikit menyebalkan dan sedikit hina, dia tidak bisa melihat hal lain tentang dia. Jian Guixu tidak berpikir bahwa orang ini adalah orang yang hina sampai ke tulang. Dia pasti berbeda, tetapi dia menyembunyikannya lebih baik daripada yang lain. Retakan, retakan. Di bagian bawah lusinan kapal perang yang berkumpul di langit, banyak benda seperti meriam menonjol lagi. Mereka mengunci Jun Changqiao, dan atribut langit dan bumi terus berkumpul di moncongnya.
Ini bukan pertama kalinya Jun Changqiao bertarung dengan armada Kaisar Iblis. Sebagian besar waktu, ia mengirim sejumlah besar bawahan. Sekarang moncong dan meriamnya sering keluar, rasanya seperti pengebom. Faktanya, kapal perang yang mereka temui sebelumnya adalah pasukan tempur biasa, tetapi armada pedang tajam ini adalah pasukan elit. Mereka tidak membawa banyak tentara, tetapi mereka kuat karena mereka memiliki banyak meriam yang ditenagai oleh susunan khusus, dan tujuan utama mereka adalah untuk menghancurkan. Pergi melawan Kaisar. Suara dingin kapten terdengar. Kalian semua harus mati. Bersenandung. Bersenandung. Dalam sekejap, moncong dari lusinan kapal perang melintas, dan atribut langit dan bumi di sekitar mereka langsung ditarik. Berbunyi. Berbunyi. Kepadatan atribut surga dan bumi yang ditandai pada peta bintang eternal langsung turun menjadi 0. Bahkan, dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa atribut langit dan bumi di sekitar mereka tampaknya telah mengering karena penyerapan yang gila. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya yang berkumpul di moncongnya menjadi semakin terang, dan riak energi yang sangat kuat meledak. Ekspresi semua orang secara bertahap berubah serius, dan butiran keringat muncul di dahi mereka. Aliran cahaya yang menyilaukan berkumpul di bagian bawah lusinan kapal perang, yang membawa ancaman besar bagi mereka. Mereka bahkan bisa meramalkan bahwa aliran meriam ringan yang bahkan lebih menakutkan yang membombardir mereka akan segera terjadi. Keponakan laki-laki, Gu Tianxing memanggil, tetapi ketika dia melihat Jun Changqiao berdiri dengan bangga di depannya, memancarkan aura pantang menyerah, dia akhirnya menelan kata-katanya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa karena dia berani menghadapi begitu banyak kapal perang, dia harus memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Paman, pedang-pedang senior, semua orang yang hadir. Jun Changqiao menoleh dan berkata, Jun ini tidak memiliki ambisi besar dalam hidupnya. Saya tidak ingin menjadi pahlawan. Saya hanya ingin menjalankan sekte dengan cara yang stabil dan stabil. Saya ingin berikan murid-muridku rumah untuk berkultivasi. Jangan tertawa. Gou Sheng selalu berpikir begitu. Namun, ekspresi Jun Changqiao tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan jelas, semua orang bertanggung jawab atas naik turunnya alam semesta. Hari ini, Kaisar Iblis Surgawi merugikan rakyat jelata. Sebagai salah satu dari mereka, Jun harus menumpahkan darahnya untuk dunia ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengecewakan dunia ini. Mendengar ini, mata Ruins of Sword Sage bersinar dengan persetujuan. Kalau begitu kamu bisa mati bersama dengan dunia, kata Kapten Kapal Perang Pedang dengan dingin. Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap, meriam di berbagai kapal perang mengeluarkan energi yang telah lama siap, dan energi yang mengguncang ruang meraung. Dari sudut pandang Jun Changqiao, di langit di depan, aliran cahaya yang menyerupai rudal antar benua ditekan dari sudut yang berbeda, membawa kekuatan langit dan bumi, langsung meremas dan merobek semuanya. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Tingkat susunan apa yang dikumpulkan kapal perang ini untuk dapat meletus dengan energi yang begitu menakutkan? Jauh dari itu. Di dalam Eternal, Tetua Taixuan memegangi kepalanya dan berkata, keterampilan kami jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Tidak seperti gaek teknis ini, eselon atas dan murid sekte khawatir tentang Patriark, karena aliran cahaya yang bisa merobek segalanya terkunci padanya. Jika meledak, itu pasti tidak terbayangkan. Kepala keluarga, mata Liu Wanshi dan Yao Mengying memerah. Mereka berdua diam-diam mengeluarkan pakaian berkabung mereka dan menunggu bom meledak di tempat. Dentang, namun, saat aliran cahaya yang menyerupai rudal meledak dengan cara yang indah, suara pedang yang ditarik tiba-tiba terdengar, menekan suara siulan aliran cahaya yang merobek ruang angkasa. Itu sangat renyah, sangat halus. Huf, 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 huf. Aura pedang besar menyembur keluar dengan gila-gilaan seperti air pasang. Ruins of Sword Sage memandang Jun Changqiao dengan ekspresi tercengang, melihat pedang patah berukuran saku yang secara bertahap berkembang menjadi pedang patah besar. Desir, desir. Pada saat yang sama, atribut yang mirip dengan api merah menyelimuti tubuh Jun Changqiao. Matanya berangsur-angsur menajam, dan kata-kata, Raja dan Tiran, terukir di wajahnya. Dia tiba-tiba mengangkat pedangnya dan berkata, pada hari pedang patah itu muncul kembali, saat Raja Tiran kembali. Aura, efek khusus. Mereka diberikan ke ekstrim. Aliran cahaya yang datang dari segala arah tampaknya tertahan oleh semacam kekuatan dan tiba-tiba melambat. Atribut langit dan bumi dari hulu ledak konvergen juga sangat melemah. Jika area saat ini digambarkan sebagai balon yang telah disedot kering, pada saat ini, ketika atribut terus kembali,
ia mulai mengembang hingga kembali ke keadaan jenuh aslinya. Apa alasannya? Itu karena bentuk kelima dari Heart to Retract Blade telah dibuka segelnya. Apakah itu hanya untuk mengontrol bola meriam? Tidak. Pertunjukan baru saja dimulai. Jun Changqiao, yang diselimuti cahaya merah, melambaikan tangannya, dan pedang besar yang patah itu menebas dari bawah ke atas. Ledakan, 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 ledakan. Dimanapun aura pedang dan momentum pedang berlalu, bola meriam beku meledak. Seluruh langit seindah petasan dan kembang api selama festival. Bagaimana ini mungkin? Di kapal perang utama, Kapten berdiri dengan kaget. Kemudian, dia menoleh dengan kaku dan melihat Jun Changqiao, yang diselimuti api merah di luar jendela, dengan lembut membawa pedang besar di bahunya. Berbunyi, 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 berbunyi. Alarm berbunyi di kokpit, dan peta bintang serta berbagai data tiba-tiba padam. Kapten, anggota kru berkata dengan ngeri, sistem mengemudi Sharp Blade lumpuh. Dia berhenti tiba-tiba karena dia melihat retakan vertikal muncul di dahi Kapten, dan kemudian, itu menyebar ke hidung Kapten. Itu retak. Kapten retak. Bam! Pada saat ini, Kapten pisau tajam meledak, dan daging dan darahnya berceceran di dinding. Saat dia mati, retakan terus menyebar di tanah kapal perang, seperti mentimun yang dipotong dari depan. Dari sini, dapat dilihat bahwa program internal kapal perang telah lumpuh. Itu telah dipotong oleh Jun Changqiao, dan secara kebetulan melewati tubuh Kapten. Ledakan, ledakan, dua bagian dari kapal perang itu jatuh ke tanah. Mungkin karena bahan dan kecepatan pemotongannya, tidak menyebabkan ledakan besar. Untunglah, tetua Taixuan berkata dengan lega. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat inilah Jun Changqiao, yang memegang bentuk kelima dari Heart to Retract, berubah menjadi langit yang penuh bayangan, dan terbang ke sana-sini sampai dia berdiri di langit dengan pedangnya secara horizontal. Di belakangnya, kapal perang runtuh dan perlahan jatuh. Pada saat ini, puluhan kapal perang pemboman semuanya hancur. Melihat ini, tetua Taixuan mencengkeram dadanya dan melolong di dalam hatinya, tidak ada satupun kapal perang utuh yang tersisa untukku. Yang paling menyedihkan adalah Jing Jiu. Sebelumnya, dia telah mengendalikan Xiao Tian untuk menghancurkan beberapa kapal perang dan dikirim untuk membersihkan toilet. Sekarang, Patriark telah menghancurkan kapal perang yang lebih maju. Ini, apa yang harus dia katakan? Master Sekte ingin mengejutkan reruntuhan akhir dan aliansi Night King. Itu sebabnya dia menggunakan metode tirani untuk menghancurkan semua kapal perang, kata Tuan Muda Yuan dengan rasa hormat yang dalam. Hall Master Z mengepalkan tinjunya. Aku juga menghancurkan pakaianku untuk mengejutkan musuh. Saya tidak berharap untuk dikagumi, tetapi jangan menghukum saya sesudahnya. Dunia pamungkas. Aura pedang mengamuk dengan liar. Jun Changqiao berdiri di langit seperti dewa, auranya yang mendominasi memenuhi dunia. Faktanya, dia telah membuka segel sekali sebelumnya dan mengirim Feng Wanli tingkat atas ke pagoda penjara Tianyuan. Dia seharusnya melihat efek khusus dan aura, tapi mengapa kali ini tampak lebih mengejutkan? Itu sederhana. Ada penonton yang hadir. Seperti kata pepatah, tidak kembali ke kampung halaman seperti berjalan di malam hari. Tanpa pengamat, bahkan jika alam semesta bagian atas ditebang, atmosfer tidak akan terekspresikan. Jun Changqiao menghancurkan seluruh armada dengan kecepatan kilat, yang benar-benar mengejutkan Gu Tianxing dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak ingin berlebihan, pada saat ini, penilaian semua orang tentang Gou Sheng benar-benar menakutkan. Terutama Sword Saint of the Ultimate. Matanya yang keruh dipenuhi dengan keterkejutan, dan jari-jarinya yang kurus gemetar tak terkendali. Menghancurkan musuh dengan pedang. Sword Saint sangat terkejut sehingga tangannya gemetar. Jika itu orang lain, itu akan cukup untuk dibanggakan seumur hidup. Senior, Jun Changqiao menarik pedangnya dan menangkupkan tinjunya. Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Mulut semua orang berkedut. Menghancurkan begitu banyak kapal perang dalam waktu singkat, Anda tidak hanya mempermalukan diri sendiri, Anda membuat tontonan yang menakjubkan. Huff. Pakar Night King Alliance berkata dengan dingin, ayo pergi. Tampilan kekuatan Jun Changqiao membuatnya takut, jadi dia tidak peduli untuk menyelesaikan skor. Dia harus meninggalkan dunia Ultimate sesegera mungkin. Suara mendesing. Suara mendesing. Para ahli aliansi Night King pergi satu demi satu. Namun, ketika mereka memasuki penghalang spasial, mereka mendengar Jun Changqiao berkata, kembalilah dan beritahu Night King Anda bahwa jika Anda ingin menghancurkan Kaisar Iblis Surgawi, bergabung dengan aliansi Night King adalah cara yang benar. Cek, para ahli aliansi Night King mencibir, lalu berlari lebih cepat dari yang lain, takut mereka akan ditebas oleh orang itu jika mereka terlalu lambat.
Di hutan bambu, Zhou Hong berdiri di depan sesama anggota sekte, senyum langka di wajahnya. Dia telah berkultivasi di dunia Ultimate selama 2 tahun, dan dia merindukan sektenya. Sekarang sesama anggota sekte ada di sini, dia secara alami bahagia. Saudara muda Zhou, Su Xiaomo duduk di sebelahnya dan tersenyum. Bagaimana pedang Daomu? Tidak buruk, kata Zhou Hong. Su Xiaomo berdiri dan menepuk pantatnya. Bagaimana kalau kita berdebat? Jangan, Zhou Hong berkata, saya khawatir Anda akan terkejut. Iya, Su Xiaomo berkata, dia sedikit arogan. Jika kamu tidak menyukainya, maka berdebatlah dengannya, Ye Xingchen menghasut. Su Xiaomo tersenyum canggung. Aku tidak punya waktu untuk berdebat. Kakak muda Ye, kamu dapat mencoba jika kamu mau. Di antara murid inti dari sekte sepanjang masa, Zhou Hong tidak memiliki banyak waktu layar, tetapi ia berspesialisasi dalam pedang Dao dan selalu memberi orang perasaan yang tak terduga. Jadi, jika mereka benar-benar berdebat, dia tidak terlalu percaya diri. Tidak tertarik, Ye Xingchen berkata dengan ringan. Semuanya tertawa. Junior Brother Ye tidak tertarik sebenarnya berarti dia tidak percaya diri. Itu aneh. Su Xiaomo melihat rumah bambu di kejauhan dan mengubah topik pembicaraan. Patriark sudah masuk selama 2 jam. Kenapa dia belum keluar? Mungkin dia berbicara tentang pedang Dao dengan pedang suci senior, kata Li Qingyang. Di rumah bambu, tata letaknya sederhana dan tanpa hiasan. Jun Changqiao duduk bersila di depan meja dan menyesap teh. Dia memuji, tidak buruk. Jun, Patriark. Jian Guixu duduk di sampingnya dan mengisi cangkirnya lagi. Sword Saint legendaris dari satu generasi benar-benar mengambil inisiatif untuk menuangkan teh untuk junior. Jika ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan seluruh fakultas Ashen Cloud. Senior, Jun Changqiao berkata dengan getir, aku sudah minum lusinan cangkir. Bisakah kita langsung ke intinya? Oke, Jian Guixu meletakkan teko dan melihat dengan ekspresi serius. Bolehkah aku bertanya siapa Tuan Jun Patriark itu? Performa kuat Jun Changqiao saat itu hanya menonton untuk bersenang-senang bagi orang luar, tetapi bagi seorang ahli seperti dia, itu pasti mengawasi pintu. Setelah hening sejenak, Jun Changqiao berkata, 7 sage mendalam. Apa? Guixu Sword Saint berdiri dan berseru, Tuan Jun Patriark adalah legenda seni bela diri. Betul sekali. Ekspresi Jun Changqiao menunjukkan bahwa dia ingin menyembunyikannya tetapi tidak bisa. Singkatnya, dia sangat berkonflik dan tidak nyaman. Ekspresi Guixu Sword Saint berubah lagi dan lagi. Sebagai seorang ahli legendaris, kemampuannya untuk mengendalikan emosinya seharusnya sangat kuat, tetapi pada saat ini, detak jantungnya semakin cepat dan napasnya menjadi cepat. 7 sage mendalam. Itu adalah eksistensi yang dianggap sebagai legenda seni bela diri oleh makhluk di alam semesta atas. Jun, Patriark. Jian Guixu menjadi tenang dan berkata dengan suara gemetar, pedangmu yang patah adalah 7 pedang sage yang mendalam. Jun Changqiao membuat nama. Jian Guixu segera menyimpulkan dari kata-kata 7 mendalam, bahwa ini pasti pedang legenda seni bela diri. Jadi dia berkata dengan penuh semangat, karena Jun Patriark dapat mewarisi pedang senior 7 mendalam, dia pasti dapat mewarisi. Setelah jeda, dia berkata, pedang surgawi Suanyuan.